Langit Papua mulai memerah saat senja menjelang, namun di tengah lebatnya hutan pegunungan bintang, matahari tak pernah benar-benar menyentuh tanah. Hantu Rimba, unit bayangan yang namanya tak pernah disebut dalam laporan resmi TNI, bergerak dalam diam, menembus semak dan akar pohon setinggi rumah. Letnan Arya, pemimpin regu yang dikenal dingin dan nyaris tak pernah berbicara lebih dari yang perlu, berhenti mendadak di sebuah celah bukit. Ia menatap batu raksasa setinggi 3 orang dewasa berdiri tegak, berdiri angkuh di antara pepohonan seperti penjaga waktu. Inilah, batu leluhur, yang disebut warga lokal, tempat keramat yang pantang disentuh. Seminggu sebelumnya, sinyal komunikasi tak dikenal terdeteksi di area ini, menggunakan kode ciper yang mirip dengan protokol militer asing. Komando atas awalnya mengabaikannya, mengira hanya frekuensi sisa dari pergerakan KKB. Tapi setelah satelit menangkap gambar sekilas struktur logam mencuat dari balik batu, sesuatu yang tak seharusnya ada di jantung hutan suci, maka perintah turun, kirim hantu rimba. Tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa hak untuk gagal, Letnan Arya memberi isyarat tangan. 4 anggotanya segera berpencar membentuk formasi elips, menyisir area sekitar batu. Salah satunya, Praka Elang, penjejak terbaik di tim, menemukan jejak tak biasa, tanah di sekitar batu padat, namun ada satu titik yang lebih gembur, seperti baru saja digali. Elang menunduk, mengendus udara, bau solar, dan besi terbakar. Mereka tak sedang memburu gerombolan separatis biasa. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya. Malam turun cepat di hutan Papua. Kabut mulai merayap dari bawah lembah, membuat pandangan hanya tersisa beberapa meter ke depan. Angin malam membawa bisikan-bisikan aneh, seperti doa dalam bahasa yang tak dikenal. Tapi yang membuat Arya merinding bukan suara itu, melainkan sensor deteksi gerak di ranselnya yang mulai bergetar pelan. Ada pergerakan, tapi tak ada suara, tak ada bayangan. Seolah hutan itu sendiri sedang memantau mereka. Dari kejauhan, terdengar jeritan burung cendrawasih, nyaring dan tiba-tiba terputus. Satu persatu, anggota tim menyadari sesuatu yang tak wajar sedang berlangsung. Batu leluhur bukan sekadar tumpukan sejarah atau mitos adat, ia menyimpan sesuatu yang telah terkubur begitu lama, menunggu ditemukan, atau justru jangan pernah disentuh sama sekali. Elang tiba-tiba menunjuk sesuatu di balik celah batu, seberkas cahaya merah kecil, seperti laser pengaman, muncul lalu menghilang. Letnan Arya mendekat dengan perlahan. Ia menyentuh permukaan batu dan merasakan ada getaran, sangat halus namun nyata. Di saat itulah ia tahu, mereka bukan hanya menemukan tempat persembunyian KKB. Mereka telah membuka pintu ke rahasia lama yang mungkin selama ini dijaga bukan untuk disembunyikan, tapi untuk melindungi dunia luar darinya. Sungai Sebuku, Kalimantan Utara, mengalir tenang di permukaan, namun di bawahnya sedang terjadi perburuan senyap. Tim hantu laut Kopaska unit elit bawah air milik TNI AL, telah menyelam selama 3 jam, membuntuti pergerakan sebuah kapal kargo kecil berbendera netral yang tengah menyeberangi perairan perbatasan. Di dalam kapal itu, tersembunyi lebih dari sekadar logistik. Informasi intelijen menyebutkan, ada peti baja berisi senjata canggih yang tak mungkin dimiliki KKB, kecuali dibantu pihak luar. Komandan operasi, Kapten Nara, seorang veteran operasi laut dalam dan ahli penyamaran, mengangkat tangannya dari permukaan air dan memberi sinyal penyerbuan. Dalam hitungan detik, anggota Kopaska melompat dari air seperti hantu malam, mendobrak lambung kapal, dan menyapu det tanpa melepaskan satu pun tembakan. Operasi harus bersih dan sunyi. Di ruang bawah kapal, mereka menemukan yang mereka cari, 3 peti logam dengan lambang militer asing yang sudah disamarkan. Salah satu tersangka, pria bertato naga di lengan kiri, tertangkap saat mencoba membakar dokumen pengiriman. Diinterogasi di ruang isolasi terapung, pria itu awalnya bungkam. Namun saat Nara menyebut kata, batu leluhur, tubuhnya gemetar. Kalian, sudah terlalu dalam, bisiknya dalam logat Melayu bercampur aksen Singapura. Sebelum pertanyaan berikutnya bisa dilontarkan, pria itu kejang, dan mulutnya berbuih. Racun sianida yang disimpan di geraham palsunya telah menghapus semua jejak. Nara menatap kosong ke arah mayat itu. Ini bukan sekadar operasi penyelundupan senjata. Ada struktur intelijen tingkat tinggi di baliknya. Dia membuka dokumen setengah terbakar, cukup untuk membaca sebagian kata. Fase 2, integrasi batu ke peta strategi ASEAN Selatan.
Apapun itu, tampaknya batu leluhur di Papua adalah pusat dari sebuah rencana besar yang melibatkan lebih dari sekadar pemberontak lokal. Tim segera mengirim sinyal kode ke komando gabungan. Dalam waktu 2 jam, perintah turun, Operasi Hantu Rimba di Papua dan Operasi Kopaska di Kalimantan akan digabung. Ancaman ini telah melewati batas konflik domestik, ini skenario regional. Seorang analis intelijen memperingatkan, jika pihak asing menggunakan Papua sebagai titik pemicu, maka Indonesia tak hanya menghadapi pemberontakan, tapi potensi intervensi asing yang bisa menyulut perang kawasan. Di bawah cahaya bulan Kalimantan, Kapten Nara menatap laut luas. Dia tahu dirinya akan kembali ke rimba Papua, tempat segala teka-teki ini bermula. Tapi kali ini, dia tidak akan datang hanya sebagai penyusup. Dia akan datang sebagai bayangan yang membawa badai. Hujan deras mengguyur pegunungan bintang seperti tirai baja yang tak pernah berhenti. Kabut tebal menggulung dari lembah, menyelimuti desa-desa kecil di perbatasan Papua. Di salah satu desa itu, tampak 2 sosok pria mengenakan pakaian lusuh layaknya pedagang keliling. Tak ada yang menyangka mereka adalah Letnan Arya dan Kapten Nara, kini bersatu dalam misi gabungan paling rahasia TNI, Operasi Bayangan Timur. Di balik pakaian compang camping itu tersembunyi mikrofon mikrotransmisi, senjata mikro, dan peta intelijen dengan titik merah besar di batu leluhur. Mereka menyusup ke komunitas lokal dengan identitas palsu, mencari informasi dari warga yang hidup di bawah bayang-bayang teror KKB. Namun yang mengejutkan mereka bukan hanya kisah penyiksaan atau pemerasan, melainkan desas-desus aneh tentang suara dari batu dan api yang menyala tanpa sumber. Warga takut bahkan menyebut nama tempat itu. Anak-anak tak berani bermain di radius 2 km dari batu. Dan ada satu hal yang paling mencurigakan, warga mendadak diberi bantuan pangan dari orang asing berwajah Melayu, tanpa penjelasan dari mana datangnya. Di malam ketiga penyamaran, sebuah pesan rahasia diterima tim melalui sinyal pendek di frekuensi yang nyaris tak terdeteksi, aktivitas bawah tanah meningkat. Satelit merekam pergerakan panas di bawah batu. Bukan dari manusia, Arya dan Nara saling pandang. Perintah mereka sederhana, selidiki, kumpulkan bukti, jangan terdeteksi. Tapi kini, mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya gerombolan bersenjata. Ada kekuatan terorganisir dengan teknologi dan kepentingan geopolitik asing yang bermain di wilayah yang selama ini dianggap terpencil. Untuk masuk ke zona terlarang, mereka bekerja sama dengan seorang pemuda lokal bernama Mikael, seorang mantan guru yang keluarganya dibantai KKB. Mikael membawa mereka melalui jalur-jalur rahasia yang bahkan tidak tercantum dalam peta militer. Mereka melintasi gua, jembatan akar, dan sungai bawah tanah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan benda asing, sebuah kabel serat optik hitam mengular ke arah batu, tertanam di dalam tanah, mustahil dibuat oleh KKB. Kabel itu membawa sinyal dan kekuatan. Saat mendekati batu di malam kelima, mereka bersembunyi di balik semak saat 2 pria asing berseragam tanpa identitas muncul dari balik batu dan memasuki celah sempit yang terbuka secara mekanis. Tak lama kemudian, celah itu tertutup kembali dan batu terlihat utuh seperti biasa. Arya mengaktifkan drone mini seukuran lalat dan mengirimnya masuk ke celah sebelum pintu tertutup. Gambar yang dikirimkan ke tablet mereka membuat darah Nara membeku, ruang bawah tanah dengan panel digital, senjata kontainer, dan bendera kecil Singapura dan Malaysia berdampingan di satu sudut ruangan. Nara mengepalkan tangan. Ini bukan lagi tentang Papua, gumamnya pelan. Arya menatap ke arah langit gelap yang hanya diterangi cahaya kilat. Kalau markas bawah tanah ini aktif, dan musuh tahu kita mengintai, mereka akan bersih-bersih cepat. Mereka harus masuk, tapi kali ini, penyamaran saja tak cukup. Mereka butuh perang di bayangan. Langit masih pekat ketika tim gabungan Hantu Rimba dan Hantu Laut mulai bergerak menuju batu leluhur. Tak ada obrolan, hanya bisikan koordinasi lewat perangkat komunikasi internal. Arya memimpin di depan, tangannya menggenggam detonator EMP Mini, alat yang hanya digunakan dalam operasi khusus dengan ancaman teknologi tinggi. Di belakangnya, Kapten Nara menyiapkan pemindai gelombang untuk mendeteksi struktur bawah tanah. Di dalam hutan yang terlihat alami ini, kini mereka tahu, ada sesuatu yang dibangun oleh tangan manusia, tersembunyi di kedalaman rimba sejak lama. Mereka menunggu hingga dini hari, saat suhu turun dan sensor musuh paling rentan. Lalu, dengan satu desakan pelan, Arya menekan batu tertentu, dan seperti yang drone mereka laporkan sebelumnya, celah sempit perlahan terbuka di dasar batu.
Lorong gelap menyambut mereka dengan hawa dingin dan bau logam tua. Lampu merah di dinding berkedip seperti mata yang mengawasi. Tim memasuki lorong itu dengan formasi diam-diam, mengandalkan night vision dan perhitungan detak jantung mereka sendiri untuk menjaga ritme gerak. Di kedalaman sekitar 30 meter, lorong berubah menjadi ruang bawah tanah berlapis baja. Di salah satu ruangan, mereka menemukan tumpukan peti kontainer, semua berlabel dalam bahasa Mandarin dan Melayu. Ketika Arya membuka salah satunya, napasnya tertahan, di dalamnya ada drone bersenjata otomatis, rudal mikro tak bertanda, dan bahkan chip pengendali yang ditandai sebagai model S9 Restricted for State Use Only. Ini adalah senjata eksperimental, dilarang oleh PBB, dan tidak mungkin berada di tangan KKB, kecuali disuplai oleh kekuatan asing. Di sisi lain ruangan, Kapten Nara dan Elang menemukan peta digital terpampang di layar proyektor yang menyala otomatis. Peta itu menunjukkan garis-garis merah yang membelah Asia Tenggara. Tertulis jelas, Operasi Garis Lembah, Tahap 3, Destabilisasi Papua, Perluasan Ketegangan di Kalimantan, Target, Fragmentasi Kawasan. Bendera Indonesia ditandai silang merah, sementara simbol Singapura dan Malaysia muncul di sisi peta dengan label Control Prosi. Arya memotret semua itu dengan kamera khusus, lalu memberi isyarat, bukti cukup. Saat mereka hendak keluar, suara dari lorong membuat mereka menegang, seseorang mendekat. 3 sosok bersenjata lengkap masuk dari lorong barat, memakai seragam hitam tanpa tanda kebangsaan. Mereka berbicara dalam campuran logat Melayu dan Inggris. Bersihkan lokasi, jangan sisakan data. Tapi sebelum mereka sempat menyadari kehadiran tim TNI, Arya meluncurkan granat kejut. Ledakan sunyi mengguncang ruangan, cukup untuk mengacaukan sensor dan penglihatan musuh. Perang jarak dekat tak terelakkan. Peluru berdesing, pisau beradu, dan darah mulai membasahi lantai baja markas rahasia itu. Dengan waktu terbatas dan ancaman semakin nyata, Arya menarik pasukannya mundur ke lorong utama. Tapi saat mereka berlari menuju celah keluar, alarm berbunyi nyaring dan lampu darurat menyala merah, seseorang telah mengaktifkan protokol penghancuran diri. Suara komputer bergema, autodetonasi dalam 10 menit. Di tengah napas berat dan luka-luka, Arya berteriak, "Kita bawa bukti ini hidup-hidup. Apapun yang terjadi, markas ini tak boleh menghapus kebenaran." Ledakan dari bawah batu leluhur mengguncang hutan seperti gempa bumi kecil. Asap hitam membumbung dari celah batu yang kini runtuh, mengubur jejak markas rahasia di bawahnya. Namun tim hantu rimba dan hantu laut berhasil keluar beberapa menit sebelum kehancuran total, membawa satu flash disk berisi rekaman data peta dan manufaktur senjata. Tapi yang tak mereka duga, sejak detik itu, mereka menjadi buruan. Satelit pengintai asing mulai aktif di atas Papua, dan sinyal radio gelap mulai menyasar frekuensi militer Indonesia. Kembali ke pos rahasia di Wamena, Letnan Arya dan Kapten Nara bertemu dengan Kolonel Arif dari Badan Intelijen Strategis BAIS. Wajah kolonel itu pucat saat melihat isi flash disk. "Operasi ini lebih dalam dari yang kita duga," katanya pelan. "Ada celah di tubuh kita sendiri. Musuh tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam." Kolonel Arif lalu menyerahkan foto seorang pejabat tinggi Kementerian Pertahanan yang diam-diam melakukan kunjungan ke Singapura dan Malaysia sebelum operasi dimulai. Namanya, Brigjen Purn S, mantan mentor Kapten Nara. "Dia rekrutanku. Aku yang angkat dia dulu," gumam Nara, matanya tajam menatap layar. Pengkhianatan dari dalam adalah luka yang paling mematikan. Kini, mereka tak hanya berhadapan dengan infiltrasi asing, tapi juga permainan ganda elit politik nasional. Sementara itu, satu sinyal baru terdeteksi, sebuah kapal selam mini tanpa tanda negara melintasi perairan utara Papua. Data dari flash disk mengungkap, kapal itu adalah unit pemulihan yang dikirim untuk menyelamatkan sisa teknologi dari markas yang hancur. Musuh tak menyerah. Malam itu, Nara dan Arya memimpin tim kecil menyusup ke Teluk Cendrawasih, tempat kapal selam musuh terakhir terlihat. Dalam keheningan laut, tim menyelam dalam formasi delta, menyelinap hingga mendekati objek target. Yang mereka temukan membuat jantung mereka berdebar, sebuah kapsul penyimpanan besar sedang ditarik ke permukaan oleh drone laut canggih. Di dalamnya, sisa teknologi dari markas batu leluhur, termasuk satu prototipe drone tempur generasi baru buatan luar negeri yang tak pernah diumumkan di forum militer manapun. Arya segera memutuskan, tidak ada jalan lain selain menghancurkannya di tempat. Tapi sebelum mereka sempat menanam bahan peledak,
gelombang sonar memantul keras ke arah mereka. Kapal selam mini itu menyadari kehadiran mereka. Ledakan bawah laut pun terjadi. Tubuh para anggota tim terpental, beberapa luka parah. Dalam kondisi setengah sadar, Nara melihat sosok penyelam musuh mendekat dan mengenali wajahnya. "Brigjen S, kau sendiri yang datang," gumamnya dengan darah mengalir dari pelipis. Sang pengkhianat tersenyum di balik masker selamnya, lalu menembakkan peluru bawah air ke arah Nara. Tapi sebelum peluru itu sampai, Arya muncul dari balik batu karang dan menghantam senapan musuh. Pertarungan sengit terjadi dalam gelap dan tekanan air tinggi, hingga akhirnya Arya berhasil menusukkan pisau tempurnya ke dada sang pengkhianat. Saat darah mengabur pandangan mereka, hanya satu hal yang pasti, musuh kini telah memperlihatkan wajahnya. Tapi perang ini belum berakhir. Ini baru awal dari konfrontasi terbuka yang akan melibatkan kekuatan regional. Luka belum mengering, namun panggilan perang sudah menggema. Setelah pertempuran di Teluk Cenderawasih, informasi yang dibawa Arya dan Nara menjadi senjata utama. Bukti pengkhianatan, Brigjen S, keterlibatan intelijen asing, dan rekaman drone tempur generasi baru mengguncang markas besar TNI. Presiden memerintahkan status siaga tinggi di wilayah timur dan perbatasan Kalimantan. Pasukan elit digerakkan secara diam-diam, tidak hanya untuk bertahan, tapi memburu mereka yang mengatur semuanya dari balik layar. Di tengah pergerakan militer yang nyaris tanpa suara itu, hantu rimba dan hantu laut bersatu dalam satu unit gabungan, tim Bayangan Merah. Tugas mereka jelas, menghancurkan seluruh sisa jaringan teknologi dan logistik musuh di wilayah Indonesia. Target pertama, sebuah fasilitas rahasia di hutan Kalimantan Timur yang selama ini disamarkan sebagai pos tambang legal. Dari citra satelit, mereka tahu itu markas produksi ulang chip tempur dan pusat penghubung data ke luar negeri. Malam itu, hujan turun seperti air neraka. Tim Bayangan Merah menyusup melalui sungai kecil, lalu memanjat tebing batu berlumut, mendekati fasilitas dari sisi yang bahkan tidak dijaga. Dalam koordinasi nyaris tanpa suara, mereka menonaktifkan satu persatu menara pengawas. Arya menyelinap ke ruang server, sementara Nara memimpin tim penghancur menuju gudang penyimpanan. Tapi saat mereka hampir menyelesaikan misi, alarm berbunyi. Seseorang telah membocorkan kedatangan mereka. Musuh telah menunggu. Yang datang bukan tentara biasa. Mereka adalah operator bayaran asing, ex-anggota unit khusus Malaysia dan Singapura, lengkap dengan perlengkapan tempur canggih. Pertempuran brutal pun meledak. Peluru melesat di antara hujan dan ledakan. Darah membasahi lumpur Kalimantan. Arya tertembak di bahu, namun tetap berhasil menanam bom waktu di ruang server. Nara nyaris tewas dalam duel pisau dengan operator bersenjata exosuit, namun dengan keberanian gila, ia menarik pin granat sambil melompat dari lantai 2 dan menjatuhkan lawannya bersamanya. Ledakan mengguncang fasilitas itu tepat pukul 3 dini hari. Markas musuh runtuh, dan data yang tersisa terhapus selamanya. Dari balik kobaran api, hanya 5 orang dari 12 pasukan elit yang bertahan. Tapi misi mereka berhasil. Saat helikopter penyelamat mendarat di tepi hutan, Nara berlutut di tanah, darah bercampur hujan di wajahnya. "Hantu tidak pernah mati, kami hanya menghilang sebentar," gumamnya lirih. Namun saat mereka terbang menuju pangkalan darurat, radar militer Indonesia menangkap sinyal tak dikenal dari arah Laut Sulu. Sebuah armada kecil bergerak mendekat, bukan bendera, bukan sinyal damai. Seolah kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi, akhirnya siap muncul ke permukaan. Dan para hantu, meski terluka dan kehilangan, tahu, bab terakhir akan segera dimulai. Fajar belum menyingsing saat gelombang elektromagnetik besar melumpuhkan sistem radar dan komunikasi di pangkalan militer Aru. Sinyal gangguan itu datang dari arah Laut Sulu, dari armada tak dikenal yang kini mendekati wilayah perairan Indonesia Timur. Di dalam kapal komando, Letnan Arya yang masih terluka duduk bersandar dengan perban di bahunya, memandang layar satelit yang terus berkedip. Mereka datang bukan untuk menyelinap lagi. Mereka datang untuk menunjukkan diri, gumamnya pelan. Presiden Prabowo secara rahasia mengaktifkan protokol hitam Cendrawasih, otorisasi operasi militer terbatas di zona abu-abu, di luar jalur diplomatik. Tim Bayangan Merah dipanggil kembali, walau belum sempat pulih. Kali ini, mereka tidak akan menyusup. Mereka akan menyergap. Di bawah kendali Kapten Nara, operasi gabungan dengan Kopaska dan pasukan laut elit AL disusun dalam waktu 6 jam. Target, menggagalkan rencana pendaratan musuh dan menangkap hidup-hidup intelijen utama asing yang diyakini ada di kapal komando.
Di Laut Timur, badai mulai membentuk dinding air setinggi 10 meter, alam seolah ikut mengamuk. Dalam kegelapan malam, pasukan hantu laut menyelam diam-diam menuju kapal musuh. Di bawah permukaan, suara torpedo bergesing. Di atas, drone tempur milik musuh mulai melayang, memindai laut dalam inframerah. Namun teknologi tak mampu membaca keberanian. Arya dan Nara, bersama timnya, berhasil menembus dek kapal musuh. Pertempuran jarak dekat meletus. Pisau, peluru senyap, dan tangan kosong, semua menjadi senjata. Di ruang kontrol, mereka menemukan sang operator pusat, seorang pria muda berkewarganegaraan ganda, Malaysia-Singapura, yang ternyata adalah mantan teknokrat pertahanan ASEAN. "Kami tak ingin perang," katanya sambil tersenyum saat ditodong Arya. "Kami hanya ingin kekuasaan." Tapi sebelum bisa dibawa keluar, ia menekan tombol terakhir, Autonomous Deployment. Ratusan drone mini bersenjata dilepas dari lambung kapal, menuju wilayah darat Papua, siap menyebar teror dan kekacauan digital. Nara menatap Arya. Ini akhir atau awal baru? Arya menghela napas, lalu menarik pelatuk detonator gelombang denyut EMP yang mereka bawa dari batu leluhur, satu-satunya senjata anti-drone yang tersisa. Dalam ledakan cahaya biru di langit timur, seluruh drone musuh jatuh seperti hujan logam. Kapal musuh terbakar, langit mulai memerah. Di tengah kehancuran, kapal selam TNI muncul untuk evakuasi. Mereka selamat, tapi dunia tidak lagi sama. Hari itu, tak ada siaran resmi, tak ada pengumuman perang. Tapi mereka yang berada di garis depan tahu, Indonesia hampir pecah dari dalam. Dan para hantu, rimba dan laut, telah menjadi tembok terakhir yang menjaga negeri tetap utuh. Di atas kapal yang kembali ke pangkalan, Arya memandang matahari pertama di timur. Tak semua perang butuh panggung. Tapi semua pengkhianat, pasti punya akhir.